Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PPG, bertemu lagi dengan saya Abah Deon. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal pretest pedagogik yang sering muncul. Karena tidak lama lagi para sahabat PPG yang terpanggil untuk mengikuti seleksi akademik PPG atau pretest PPG dalam jabatan akan melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu tanggal 22 sampai 23 Juli 2023. Maka dari itu mari kita sama-sama semangat untuk belajar dan terus semangat untuk mempelajari soal-soal terkait dengan persiapan seleksi akademik PPG atau pretest PPG. Nah, berikut adalah soal-soal pretest pedagogik yang sering muncul bagian 1. Nah, untuk soal pedagogik yang sering muncul yaitu soal tentang studi kasus, di mana pada soal studi kasus di sini kita disuguhkan dengan soal yang jawabannya itu hampir mirip semua. Jadi kalau istilah saya ini pada soal studi kasus di sini kita memilih jawaban yang paling benar dari jawaban-jawaban yang benar. Mari kita bahas satu persatu untuk contoh soalnya. Mari kita belajar di contoh soal yang 1. Pada hari Senin, Bu Wulan akan mempelajari tentang masyarakat, khususnya ragam suku bangsa dan pekerjaan. Bu Wulan mengajar di Sekolah Dasar Harapan Bangsa. Aktivitas belajar yang tepat yang dilakukan yaitu. Jadi di sini Bu Wulan ini akan memberikan pembelajaran mengenai masyarakat, khususnya ragam suku bangsa dan pekerjaan. Maka Bu Wulan harus yang dilakukannya itu harus seperti apa? A. Guru membentuk kelompok dan memberikan pertanyaan tentang apa saja suku bangsa di Indonesia dan apa pekerjaan di sekitar mereka. Kalau menurut saya ini kurang begitu tepat. Karena apa? Karena di sini yang ditanyakan itu masyarakat khususnya ragam suku bangsa dan pekerjaan. Yang kedua, melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekitar sekolah. Nah, kalau ini sepertinya bisa tepat karena ketika mempelajari suatu kebudayaan ataupun ragam suku bangsa dan pekerjaan, biasanya peserta didik ini akan lebih mengerti kalau melihat konteks langsung dari kebudayaan atau kegiatan pekerjaan yang akan mereka amati. Yang C, memanfaatkan lingkungan di sekitar dan mendiskusikan dalam kelompok berkaitan dengan suku bangsa dan pekerjaan. Ini pun kurang tepat karena tidak ada action langsung mengamati kegiatannya. Yang D, mengajak orang tua dan masing-masing peserta didik untuk dikenalkan pada teman-temannya. Ini pun kurang begitu tepat karena ini hanya perkenalan saja. Jadi si anaknya itu tidak melihat keragamannya di sini. Yang E, peserta didik menceritakan asal bangsa mana dan pekerjaan orang tuanya. Yang ini pun kurang tepat karena tidak ada action langsungnya. Jadi yang lebih tepat itu yaitu bagian B, di mana di sini yaitu melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekitar sekolah. Jadi anak-anak itu lebih akan dapat menangkap materi kalau mereka melihat langsung atau menelaah langsung budaya-budaya dan jenis-jenis pekerjaannya, sehingga yang tadi yang materi yang ingin disampaikan oleh Bu Wulan terkait dengan masyarakat khususnya ragam suku dan suku bangsa dan pekerjaan ini bisa dipelajari kalau peserta didik diterjun langsung melakukan pengamatan langsung. Itu untuk contoh soal yang ke-1. Berikutnya contoh soal yang kedua. Setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk, sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesama. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter. Nah, berarti di sini yang ingin dikembangkannya itu karakternya. Jadi si guru di sini dengan merubah tempat duduk diharapkan karakter tertentu terbentuk. Yang A, nasionalisme. Ini kurang tepat karena kalau nasionalisme berarti berkaitannya dengan kenasionalismean. Sedangkan di sini adalah karakter untuk saling memahami sesama nih. Saling memahami sesama. Yang kedua, kedisiplinan. Di sini pun kurang tepat karena kalau berbicara dengan kedisiplinan berarti bukan memahami sesama. Yang C, peduli. Nah, kalau untuk yang peduli sepertinya bisa
Karena kan dengan memahami sesama maka kita akan peduli dengan kondisi teman-teman kita. Yang D, gotong royong, sepertinya untuk yang gotong royong ini masih kurang tepat juga karena di sini bukan memahami sesama. Yang E, kemandirian. Nah, untuk kemandirian pun ini belum tepat karena yang ingin dicapainya itu yaitu memahami sesama. Berarti jawaban yang tepat itu adalah C, peduli. Soal selanjutnya, contoh soal 3. Dua orang siswa sebut saja Andra dan Andre. Andra memiliki skor IQ 115, sedangkan Andre skor IQ-nya 110. Skor diperoleh berdasarkan skala yang sama dan alat ukur yang digunakan terstandar. Prestasi belajar Andra berada di bawah rata kelas, sedangkan prestasi belajar Andre di atas rata kelas. Apakah yang dapat dilakukan guru untuk membantu Andra? Di sini walaupun IQ Andra 115, tetapi di sini yang jadi permasalahan adalah prestasi belajarnya. Jadi prestasi belajar Andra ini kurang. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh guru? Yang A, meminta Andra untuk menjadi role model bagi Andre. Meminta Andre untuk menjadi role model bagi Andra ini pun sepertinya masih kurang tepat karena di sini kan yang diperlukannya itu bagaimana membangkitkan motivasi prestasi belajar si Andranya. Kalau Andre harus menjadi model untuk Andra, seperti ini kurang tepat. Yang B, memotivasi Andra untuk meningkatkan minat belajarnya. Nah, sepertinya untuk yang B ini sudah tepat karena kan di sini si Andra ini memerlukan motivasi agar prestasi belajarnya meningkat. Berarti dimotivasi agar prestasi belajarnya meningkat. Yang C, mengeksplorasi hambatan belajar yang dihadapi Andra. Ini pun kurang tepat karena sudah tahu kan kalau Andra ini memiliki prestasi belajar yang rendah. Berarti kalau memiliki prestasi belajar yang rendah akan berarti hambatannya sudah diketahui. Berarti bagaimana untuk menyelesaikan hambatan tersebut. D, menyarankan Andra mengikuti tes karena dianggap slow learner. Ini pun masih kurang tepat karena ini tidak langsung membangkitkan untuk gairah meningkatkan prestasi belajarnya. Yang E, mengusulkan Andra untuk mengulang kembali tes psikologi. Mau diulang tes psikologi beberapa kali pun kalau memang tidak ada tindakan untuk merubahnya, untuk memberikan motivasinya, pasti tetap aja hasilnya akan seperti itu. Maka jawaban yang benar itu yaitu B, memotivasi Andra untuk meningkatkan minat belajarnya. Jadi dimotivasi Andranya agar minat belajar meningkat sehingga prestasi belajar pun jadi naik lagi. Soal yang keempat. Setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau entry point. Namun demikian, dalam proses pembelajaran akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswa mengalami kesulitan belajar, maka yang dilakukan adalah. Nah, berarti di sini yang menjadi poinnya itu ketika guru menemukan hambatan siswanya mengalami kesulitan belajar. Berarti ini di kesulitan belajar. Berarti apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? A, meminta siswa mempelajari kembali materi pelajaran yang telah disampaikan. Ini sepertinya masih kurang tepat. Karena apa? Karena kalau hanya meminta saja tanpa ada solusi yang diterapkan oleh gurunya ini pun masih kurang tepat. Yang B, mendorong siswa agar belajar lebih pada mata pelajaran yang diampuh. Ini pun masih kurang tepat. C, berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. Nah, kalau ini sepertinya sudah tepat karena pasti kesulitan belajar ini akan ada sebab dan akibatnya. Makanya setiap guru harus berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar tersebut dan memberikan solusinya atau membantu bagaimana menyelesaikan kesulitan belajar tersebut.
Yang D, memberikan motivasi kepada siswa untuk komitmen dalam mengerjakan tugas. Ini pun kalau hanya untuk menyuruh komitmen saja ini bukan solusi sepertinya. Dan tidak dianalisis dulu sebab akibat dari kesulitan belajarnya apa. E, bekerja sama dengan guru lain menemukan materi yang cocok dengan siswa. Sebenarnya sih setiap materi akan cocok dengan siswa kalau hambatan-hambatan belajar pada materi tersebut diketahui sehingga dapat ditentukan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Maka jawaban yang tepat yaitu C, berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. Contoh soal yang kelima, seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Kita garis bawahi ini dulu, ini biaya hidup yang cukup tinggi. Dengan gaji standar pegawai, beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian nilai rapot, ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan dengan harapan anaknya naik kelas. Sikap yang diambil adalah, berarti di sini tantangannya dia itu hidup di kawasan elit dan untuk melangsungkan kehidupannya dia harus pandai-pandai mengelola kebutuhan keuangannya. Ketika hal tersebut terjadi, waktu si guru ini mengisi nilai rapot, ada orang tua yang datang berkunjung ke rumahnya membawa bingkisan dengan harapan anaknya naik kelas. Sikap yang harus diambil seperti apa? Berarti di sini ada sejenis rayuan-rayuan ya. Ada sejenis rayuan-rayuan yang mana salah saya. Jadi rayuan bingkisan nih untuk anaknya naik kelas. Nah, ini apa yang harus diambil atau sikap apa yang harus diambil oleh seorang guru? A, mengalihkan pembicaraan dengan tema lain. Ini pun sepertinya kurang bijaksana karena kalau harus mengalihkan pembicaraan kan kurang enak juga gitu. B, menyambut kedatangan orang tua peserta didik. Ini bisa jadi bisa. Ini bisa jadi bisa ya ini. Namun kita coba lihat lagi ke option yang lain. C, menolak kunjungannya karena harus segera pergi. Ini kurang etis juga ya, kurang etis juga. Masa sih harus menolak kunjungan orang tua ke rumah kita? Yang D, menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Ini pun masih bisa. E, memohon orang tua menyudahi permohonannya. Ini pun sepertinya terlalu stakang gitu, terlalu menohok. Penolakannya itu terlalu menohok gitu atau terlalu saklek gitu kalau menurut saya. Jadi antara B dan D. Namun kalau dilihat dari segi konteks yang yang dipermasalahkan kan sedang mengisi nilai rapot, maka kalau untuk menentukan naik atau tidaknya peserta didik berarti kita bisa atau seorang guru bisa menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Jadi mungkin jawaban yang paling tepat itu yang D. Karena kalau yang B hanya menyambut kedatangan saja, ini tidak menjelaskan alasan ketika seorang guru mengambil tindakan terhadap peserta didiknya. Ini kurang begitu itu ya. Jadi hanya menyambut saja gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang D, menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Jadi dijelaskan bahwa kriterianya seperti ini, kalaupun anaknya tidak bisa melampaui kriteria tersebut berarti ya dianggap tidak naik kelas. Kalaupun misalnya bisa melebihi kriteria tersebut maka bisa naik kelas, tanpa harus diberikan bingkisan pun pasti akan naik kelas. Jadi itulah ketika kita dihadapkan dengan dilema seperti itu. Contoh soal ke-6, sebagai kepala sekolah baru, seorang kepala sekolah mengajak peserta didik untuk senantiasa menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong peserta didik untuk, yang menjadi, ini pointer saya mana? Yang menjadi titik penekanan pada soal ini yaitu menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Berarti untuk menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional Indonesia ini harus seperti apa kita mendorong peserta didik tersebut. Yang A, berdialog dengan menggunakan bahasa Indonesia
dengan santun. Sepertinya yang ini bisa benar. Yang B, mengarahkan siswa senantiasa memakai seragam sekolah. Kalau untuk tentang seragam sekolah ini sepertinya masuknya ke tata tertib ya. C, mengajak siswa untuk melakukan kebersihan lingkungan. Ini pun masuk ke tata tertib. D, memberikan contoh untuk melakukan senyum, salam, dan sapa. Ini merupakan integritas pegawai atau mencontoh yang baik terhadap peserta didik. Jadi tidak ada kaitannya dengan menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Yang E, meminta siswanya berdoa setiap mengawali pembelajaran. Ini pun disiplin positif ya. Jadi kalau dilihat dari konteksnya yaitu menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia, berarti jawaban yang paling tepat itu yang A, yaitu berdialog dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan santun. Jadi diajak berdialog dengan menggunakan bahasa Indonesia yang santun merupakan bentuk dari menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Bagaimana teman-teman sahabat PPG, masih semangatkah untuk terus belajar? Kalau masih semangat, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Pembahasan soal ketujuh. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah, berarti di sini yang Berarti di sini yang menjadi titik acuan kita kepedulian, penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Berarti bagaimana cara menghargai atau melestarikan lingkungan tempat tinggal. Berarti si guru ini akan melakukan wawancara dengan peserta didik tersebut waktu PPDB, karena kan seperti sekarang kan lagi musim PPDB-nya. Berarti butir yang hendak ia tanyakan harus seperti apa? Kita bahas satu-satu. Untuk A, masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Ini kalau menanyakan tentang pekerjaan ini kurang tepat, karena yang ingin dicapainya itu yaitu penghargaan yang setingginya terhadap lingkungan tempat tinggal. Kalau hanya menanyakan pekerjaan ini tidak masuk ke penghargaan terhadap lingkungan. B, berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Ini pun sama, hanya menanyakan seberapa lama dia tinggal di kampung ini tanpa melihat bagaimana keterkaitan dia terhadap penghargaan terhadap lingkungannya. C, apa saja tradisi kebersamaan di lingkungan ini? Ini pun sepertinya kurang tepat juga karena hanya menanyakan tradisinya gitu, tidak ke penghargaan lingkungannya. Yang D, berapa kali Anda bekerja bakti kampung selama ini? Ini hanya menanyakan seberapa kali nih. Ini pun tidak begitu menggugah untuk penghargaan terhadap tempat tinggalnya atau terhadap lingkungan. Yang E, bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? Nah, kalau yang ini sepertinya tepat karena dia itu menanyakan bagaimana budaya kerjasama di sini. Berarti kerjasama terhadap nantinya terhadap penghargaan tempat tinggal di sini. Berarti budayanya seperti apa nih? Budaya untuk melestarikan tempat tinggal di sini. Gitu. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu E, bagaimana budaya kerjasama di kampung ini. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, sahabat PPG, yaitu contoh soal ke-8. Memberikan komentar Memberikan komentar pendek satu kata, nyeletuk, dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Komentar yang dilakukan dapat menstimulus siswa lain tertawa. Tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan, berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan siswa. Pada dimensi keberbakatan, komentar tersebut ditandai sebagai indikator kecerdasan atau kebosanan. Pada sisi guru, tindakan dapat dirasakan mengganggu.
Perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar siswa tidak mengganggu proses mengajar adalah, jadi biasanya ketika kita sedang mengajar suka ada celetukan nih dari peserta didik. Padahal celetukan ini merupakan sebuah tindakan yang spontan dari peserta didik. Tetapi kalau kenanya ke kita, biasanya kita itu tersulut juga emosinya kita. Jadi untuk mensiasati hal tersebut bagaimana gitu, karena kan celetukan tersebut merupakan bagian dari kecerdasan ataupun kebosanan dari peserta didik tersebut. Berarti tindakan yang harus dilakukan oleh guru terhadap komentar tersebut agar tidak mengganggu proses mengajar harus seperti apa. Berarti yang A, kita bahas satu-satu. Yang A, menghentikan komentar siswa dengan mengingatkan diam dan melanjutkan paparan materi. Sepertinya ini pun kurang bijaksana nih. Karena kalau langsung menyuruh untuk peserta didik tersebut diam kamu, itu kurang bijaksana juga. Nantinya jatuhnya motivasi belajar peserta didik akan menurun gitu. B, meminta siswa untuk meninggalkan dari kelas sebagai hukuman karena mengganggu. Ini pun masih kurang etis juga, karena kalau harus langsung menyuruh siswa untuk meninggalkan kelas kan melanggar hak asasi si siswa tersebut gitu, hak asasi untuk belajar. C, memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Nah, ini sepertinya sudah tepat. Jadi ketika kita ada komentar yang menyeletuk dari siswa, komentar tersebut kita apresiasi bagus dan komentar tersebut bisa dijadikan sebagai bahan lanjutan untuk membahas materi selanjutnya. Yang B, memberikan senyum dan meneruskan pemaparan materi agar siswa lain tidak terganggu. Ini pun kurang bagus, karena kalau hanya disiasati dengan hanya senyum, barangkali nanti siswa tersebut akan terus nyeletuknya. Yang E, mengabaikan respon siswa lain yang bertepuk tangan dan mengolok-ngolokkan siswanya. Ini pun kurang bagus juga, nantinya kondisi pembelajarannya pun akan semakin ricuh, bukan akan semakin membaik. Maka jawaban yang tepat adalah C, memberikan komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan untuk pembahasan materi selanjutnya. Jadi kita harus lebih bijaksana lagi, lebih bisa mengontrol emosi lagi ketika bertemu dengan hal-hal seperti ini. Jadi biasakan ketika anak berkomentar, walaupun komentar tersebut nyeletuk, kita apresiasi siswa tersebut atas komentar tersebut dan kita cari celah untuk melanjutkan materi dari komentar tersebut agar si kondisi pembelajaran di kelas ini akan kondusif. Contoh soal selanjutnya, sahabat PPG, yaitu contoh soal ke-9. Salah satu cara mendidik adalah dengan mendisiplinkan mungkin ini yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah, nah di sini berarti titik fokusnya itu menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan nih, pembela keadilan yang menjadi dasar dari tujuan soal di sini. Maka perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah, jadi berarti pertanyaan itu perilakunya nih, perilaku dalam pembelajarannya itu harus seperti apa? A, mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu. Ini pun kurang baik kalau harus mengusir. Ini pun kurang baik ya. Kan di sini yang menjadi pembahasan itu pembelaan keadilan. Berarti kalau mengusir yang selalu buat keributan di kelas ini sangat kurang baik juga ya. Yang B, pemberian sanksi fisik yang penting tidak mencederai peserta didik. Ini pun tidak boleh ya. Jadi tidak boleh ada sanksi-sanksi fisik untuk ke peserta didik, ditakutkan nanti motivasi belajar peserta didiknya terganggu. Yang C, menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. Ini pun tidak baik juga ya, karena ketika ada siswa yang membolos, kalau masih bisa ditangani oleh kita, tidak harus mengandalkan guru BK walaupun ada guru BK di sini ya. Ini pun masih kurang baik juga. D, tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Nah, ini pun tidak baik juga. Jadi tetap harus ada toleransi, karena kan
ketika kita belajar tentang disiplin positif, kita harus menanyakan kalau anak tersebut terlambat itu karena apa. Berarti nanti kita akan kaji kita sebagai manajer di sana. Jadi harus ada juga sikap toleransinya. Jadi tidak ada toleransi keterlambatan terhadap peserta didik meskipun sedikit waktu, ya tidak boleh juga. Yang membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Nah, ini sudah cukup baik ini karena ini masuk juga ke disiplin positif. Jadi agar keberlangsungan pembelajaran di kelas baik, terus ada sisi keadilan juga, maka kita harus membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Jadi kita dengar, kita tampung aspirasi dari peserta didik, kita curahkan dalam tata tertib. Nantinya pun kalau peserta didik melanggar tata tertib tersebut, kita bisa menindak sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Makanya di sini masuk ke ranah keadilan. Mari kita lanjutkan sahabat PPG di contoh soal yang ke-10. Nah, ini contoh soal terakhir mungkin ya. Meminjam barang seringkali dilakukan peserta didik. Para siswa, para peserta didik ini sering meminjam barang temannya. Pada saat meminjam, siswa meminta izin pada temannya. Beberapa siswa tidak meminta izin tetapi langsung menggunakan barang tersebut karena ada di atas meja. Setelah selesai menggunakan barang, siswa tidak mengucapkan terima kasih. Siswa meletakkan kembali barang di atas meja. Barang yang dipinjam seringkali menjadi hilang karena pemilik barang tidak tahu barangnya yang dipinjam. Upaya yang dapat dilakukan agar siswa menghargai barang milik orang lain adalah, nah, fenomena seperti ini atau studi kasus seperti ini sering terjadi di kegiatan pembelajaran para peserta didik atau para siswa. Jadi terkadang siswa ini saling pinjam benda atau barang kayak penghapus, bolpoin. Kadang ada yang minta izin, kadang ada yang enggak. Kadang ada kalau mengembalikan suka disimpan aja seenaknya dia, sehingga sering terjadi kehilangan benda tersebut karena si pemilik barang atau siswa yang memiliki barang tersebut tidak mengetahui bahwa barang yang dipinjam itu barangnya. Maka sebagai seorang guru, upaya yang dapat dilakukan agar siswa menghargai barang yang dimiliki orang lain harus seperti apa? Mari kita telaah ke optionnya. A. Membiasakan siswa menggunakan kata ajaib, tolong, maaf, terima kasih. Ini pun sepertinya kurang tepat ya, karena kalau hanya tolong, maaf, terima kasih ini tidak akan berimbas pada menghargai barang orang lain. Yang B. Meminta siswa memberikan nama pada setiap barang yang dimilikinya. Ini sih bisa, cuman mungkin ini lebih kehati-hatian untuk memberikan nama ke benda tersebut. Kalau untuk lebih menghargai barang milik orang lain, ini sepertinya kurang tepat juga. C. Mengajak siswa bermain peran dengan tema kehilangan barang yang disayangi. Nah, kalau ini sepertinya bisa masuk. Jadi si siswa ini diberikan kondisi atau diberikan bermain peran tentang kehilangan barang yang disayangi, sehingga mereka akan lebih menghargai barang milik orang lain nih. Karena kan kalau kehilangan barang yang disayangi biasanya ada kesedihan tertentu, sehingga kalau dilakukan bermain peran untuk kehilangan barang yang disayangi nantinya akan berpengaruh terhadap menghargai barang milik orang lain. Yang D, mewajibkan siswa memiliki peralatan belajar sendiri. Ini pun masuknya biasanya ke tata tertib ini. Yang E, mengajarkan etika dalam pinjam meminjam. Ini pun kalaupun etika ini tidak akan berpengaruh signifikan. Jadi kalau untuk menghargai barang milik orang lain, sepertinya ini tindakan yang bisa dilakukan ini, yaitu mengajak siswa bermain peran dengan tema kehilangan barang yang disayanginya. Mungkin hanya itu teman-teman atau sahabat PPG yang bisa saya jelaskan, hanya sedikit materi, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyimak pembahasannya dan salam sukses selalu, tetap fokus, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya.